تنسى السلام تنسى التحية إن كنت غالي عليا وحبك مالي عينيا لا تيجي في يوم تقابلني تنسى السلام تنسى التحية الدنيا بعليا ما تحلى يوم وانت بعيد والدنيا حلاوتها كلمة حلوة تطمني الدنيا بعليا ما تحلى يوم وانت بعيد والدنيا حلاوتها كلمة حلوة تطمني إن كان الحبيب حبيب تاني انشغل قلبه بحبيب غيري نسي كلامه الأولاني كان أهون عليا لو كان قالي إن كان الحبيب حبيب تاني انشغل قلبه بحبيب غيري نسي كلامه الأولاني كان أهون عليا لو كان قالي الدنيا بعليا ما تحلى يوم وانت بعيد والدنيا حلاوتها كلمة حلوة تطمني الدنيا بعليا ما تحلى يوم وانت بعيد والدنيا حلاوتها كلمة حلوة تطمني إن كان الحبيب خايف عليا ضحى بحبه في ساعة غالية ولا يعرف إنه في التضحية يغلى حبيبي يغلى في عينيا إن كان الحبيب خايف عليا ضحى بحبه في ساعة غالية ولا يعرف إنه في التضحية يغلى حبيبي يغلى في عينيا الدنيا بعليا ما تحلى يوم وانت بعيد والدنيا حلاوتها كلمة حلوة تطمني الدنيا بعليا ما تحلى يوم وانت بعيد والدنيا حلاوتها كلمة حلوة تطمني إن كنت غالي عليا وحبك مالي عينيا لا تيجي في يوم تقابلني تنسى السلام تنسى التحية إن كنت غالي عليا وحبك مالي عينيا لا تيجي في يوم تقابلني تنسى السلام تنسى التحية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya habis, tandanya ngajinya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdhalit ta'at
واكتساب أكمال السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات، صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Hadirin bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini yang kali kedua kita bisa bertatap muka di tempat ini ya. Kalau biasanya di rumah saya sempit, ini enak legaan ya. Sudut pandangnya luas ya. Apalagi saya dari atas ini. Sebenarnya agak nggak enak juga di atas. Biasanya kita satu ini ya. Satu tempat ini karena memang keadaannya ya terpaksa saya harus di atas. Mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Shalawat wa assalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu mari kita berkirim hadiah Fatihah untuk guru-guru kita, kiai kita, wabil khusus kepada mu'alif kitab ini atau penyusun kitab ini, yakni Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal istifadah wal ifadah wal istifadah wa du'a ila huda wa dilalatil khair li ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wal fatilah mu'allif hadha kitab ya Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami ya Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati min al-ulama'i wa syekhi wa syekhuna wa jami' ulama' wa jawa ila hadratil man 'allamana wa syekhuna wa jami' ulama'i wal awliya wa syahada wa salihin wa sa'ada tabi'in ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 6 bagi ya enggak ada yang bawa kitab ini. Nguping aja udah nguping. Biasanya Pak Miftah nge-share itu ya, nge-share apa namanya? PDF-nya. Datang enggak Pak Miftah ini? Belum ya, biasanya beliau yang punya PDF-nya nge-share yang mau dibaca pada malam hari ini. Malam hari ini masih mengkaji seputar rukun Islam ya. Jadi kemarin baru sampai syahadat kemudian sholat ya. Itu pun belum selesai pembahasannya, akan kita lanjutkan. Kemudian nanti mudah-mudahan sampai kepada pembahasan tentang rukun Islam yang berikutnya, yakni zakat. Cuman memang ini agak panjang gitu, apa sabar ya. Yang penting niatnya ikhlas, ngaji lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan futuh kepada kita semua sehingga mudah memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tapi yang jelas kalau mau futuh ya, mau kita mudah mendapatkan atau menerima ilmu. Karena ilmu kan datangnya tidak hanya melalui forum-forum pengajian semacam ini. Kita belajar sendiri juga ada ilmunya, kita membaca juga ada ilmunya. Kalau kita mau mudah menerima ilmu, salah satu syaratnya
Agar ilmu masuk ke dalam hati kita itu kita harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya, semakin kita bermaksiat kepada Allah, semakin susah hati kita menerima ilmu. Ya, semakin banyak kita berbuat dosa, semakin bebal kita. Tapi semakin kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, maka semakin mudah hati kita menerima dan mencerna ilmu pengetahuan. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' yang diabadikan dalam kitab Al-Muta'alim, dikatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarali bi anna ilmu nurun fa nurullahi la yahdi lil 'asi. Syakautu, saya mengadu, kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, ila waqi'in, kepada guru saya namanya Imam Waqi', su'a hifdzi, tentang buruknya hafalan saya. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi' karena merasa hafalannya jelek. Padahal Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran, usia 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta, itu masih ngerasa hafalannya jelek. Nah, kalau kita kayak gimana nggak tahu gitu. Kemudian dikasih tahu oleh gurunya Waqi', arsyad ila tarkil ma'asi, maka guruku memberikan petunjuk agar saya meninggalkan maksiat. Fa akhbarali bi anna ilmun nurun, dia mengabarkan kepadaku karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Fa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada hati yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi poinnya adalah kalau kita mau mendapatkan ilmu yang manfaat, ya harus berusaha sekuat tenaga menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Ya, mudah-mudahan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa mantana bi asrarihi wa a'ada alaina barakati amin ya rabbal alamin. Faidatun, suatu faidah. Qala, berkata ba'duhum, siapa ulama, sebagian ulama, mahabbatullahi, bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih pembahasan tentang usuluddin, ya, tentang akidah, ya, makanya belum masuk ke ranah fikih. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya cinta kepada Allah itu ala asyrati ma'anin, terdiri atas 10 makna. Banyak, ya. Apa saja 10 itu? Min jihatil abdi, dari arah seorang hamba, ya, dari arah seorang hamba. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ada 10 maknanya. Ahaduha, salah satunya dari 10 tadi itu ayya'taqidah. Ayya'taqidah, menekadkan seorang hamba annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu mahmudun, zat yang terpuji, min kulli wajhin, dari setiap wajah, wa bikulli sifatin, dan dengan segenap sifatnya, min sifatihi, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Yang pertama, jika kita mengaku mencinta Allah, maka kita harus menekadkan dalam hati kita, meyakini di hati kita bahwasanya Allah itu terpuji di atas segala sesuatu, ya, baik dari sisi wajahnya maupun dari sisi sifatnya, baik dari sisi zatnya maupun dari sifatnya. Sifat Allah kan ada 20 yang kita kenal, ya. Kalau kita akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita harus meyakini sifat Allah yang 20 itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradah, dan seterusnya, ya. Anak-anak di madrasah Fardhu itu insyaallah hafal, ya. Karena memang diajarkan di kitabnya namanya Aqidatul Awam, ya, itu di kelas 5 diajarkan, di kelas 6 juga diajarkan. Itu pakai kitab sekarang di madrasah biar anak-anak terbiasa. Itu ada bagi yang mengaku beragama Islam dengan mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita harus meyakini tentang sifat Allah yang 20 tersebut.
Tsaniha, yang kedua dari yang 10 tadi, itu ayya'taqida, meyakini seorang hamba annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu muhsinun, zat yang memberikan kebaikan, ila ibadihi, pada hamba-hambanya, mun'imun, yang memberikan nikmat, zat yang memberikan nikmat, mutafaddilun, zat yang memberikan anugerah alaihim, kepada para hambanya. Yang kedua, wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meyakini, menekadkan di hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya, selalu memberi nikmat kepada hamba-hambanya, selalu memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Ya. Ini harus kita yakini betul. Jadi jangan jangan punya perasaan, jangan punya apalagi sampai yakin di hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kayaknya tidak memberikan suatu kenikmatan kepada kita. Apalagi sampai meyakini Allah enggak adil kepada kita. Tidak, ya. Bahwasanya Allah itu memberi nikmat kepada hambanya, memberikan anugerah, memberikan kebaikan-kebaikan. Bahwasanya kita saat ini menjadi orang baik, mau ngaji saja itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan rezeki, ya, punya rumah, punya tetangga yang baik-baik, punya lingkungan yang mendukung, itu pun merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmatnya tidak hanya sifatnya material, tapi yang non materi juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sering tidak kita sadari, wujudnya kita itu pun merupakan suatu anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan sah-sah saja tuh, Allah yang punya hak loh. Kita mau dihidupkan atau dimatikan kan sah-sah saja. Sah-sah saja bagi Allah, kita mau dilahirkan atau tidak itu ya sah-sah saja bagi Allah. Dan sah juga bagi Allah kita dilahirkan sebagai manusia atau sebagai binatang, itu kan ya terserah Allah ya. Allah yang punya kuasa atas segala sesuatunya. Ya, kalau saat ini kita jadi manusia ya berarti merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Udah jadi manusia beragama Islam, ya, mau ngaji pula, masya Allah. Dah, kenikmatan yang berlipat-lipat sebenarnya. Jadi terang sayanya ya. Memandang ke sananya malah silau. Kadang-kadang kita tuh kurang yakin sama Allah itu ya. Ya, kurang yakin, udah kerja keras, hasilnya masih segini-gini aja ya. Saya sudah berupaya maksimal, kok kayaknya nggak berpengaruh apa-apa. Saya sudah melakukan ini itu segala macam, kok masih nggak ada perubahan yang signifikan. Ini harus dihindari. Makanya di yang ketiga, salisuha, yang ketiga dari asyraf, ayya'taqida, meyakini seorang hamba annal ihsana, sesungguhnya kebaikan-kebaikan minhu dari Allah ilal abdi, pada hambanya itu akbaru, lebih besar, wa ajallu, dan lebih agung, min ayyuqabila, dari perbandingan ya, dari dibandingkan biqaulin dengan ucapan, au amalin, ataupun perbuatan, minhu, dari abd. Wa in hasuna, meskipun bagus, wa kasura, dan meskipun bagus itu amal dan qaul, wa kasura, dan banyak qaul dan amalnya. Jadi kita juga harus punya keyakinan sebagai wujud cinta kepada Allah. Yang ketiga, kata para ulama, adalah di hati kita semakin yakin bahwasanya kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah itu lebih besar, lebih banyak, lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan
ucapan-ucapan kita ataupun amal-amal kita meskipun itu banyak dan baik. Yaitu tadi, makanya kadang-kadang orang merasa sudah beramal, sudah berikhtiar, hasilnya enggak, merasanya dia kok masih enggak maksimal, ya. Padahal saya sudah bangun pagi, ya, pulang malam, setiap hari seperti itu, ya. Kok enggak ada perubahan. Ditambah ikhtiarnya, ikhtiar zahir sudah, ikhtiar batin juga. Semua ijazah diamalin semua wiridan dibaca semua, ya. Kok hasilnya segitu-gitu aja, ya. Ya memang takdirnya segitu berarti. Tapi perlu saya jelaskan, kita berdoa kepada Allah, ya. Kita ikhtiar itu bisa ikhtiar zahir, bisa ikhtiar batin. Ikhtiar zahir ya jenengan bekerja, berangkat kerja, ada yang berdagang, ada yang jadi maklar proyek, ya, ada yang bergerak di bidang jasa. Pokoknya itu ikhtiar zahir lah yang kelihatan sebagai ma'isyah kita. Ada juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu ya doa, kemudian wirid, dzikir segala macam, ya, baca Quran, baca Waqiah, itu ikhtiar batin kita. Tapi semua ikhtiar itu sebenarnya adalah wasilah. Atau kalau mau analogi yang lebih enak, itu sebenarnya senjata. Senjata itu bentuknya macam-macam. Ada senjata genggam, ya. Ada senjata lempar, ada senjata yang harus modern, ada senjata tradisional, ya. Ada senjata yang digunakan pada waktu malam, ada yang pada waktu siang. Itu karakteristiknya berbeda-beda. Doa ijazah pun demikian sama, karakteristiknya berbeda-beda, dan belum tentu satu orang dengan orang yang lain cocok dengan karakteristik tersebut. Bisa jadi nggak cocok, ya. Doa yang sama, wirid yang sama, dzikir yang sama, di yang satu kok berhasil, yang satunya nggak ada hasilnya, ya. Sama, ya kayak senjata itu. Yang satu cocoknya pakai golok, satu pakai nggak pernah megang golok, ya susah. Kayak saya ini nggak pernah megang golok, ya susah dikasih golok, ya mau diapa-apain, ya. Kalau Kang Apep dikasih golok, ya masya Allah, ya. Apa baik dibabatin. Ya. Mas Ngadil dikasih remote tapi diademin. Ya karena sesuai, ya. Sesuai dengan karakteristiknya. Ya saya nggak biasa nyangkul dikasih cangkul, ya susah juga. Buat apa cangkulnya, ya kan? Ya. Ya nggak kepake. Doa juga sama, dikasih doa yang nggak cocok, ya nggak kepake juga. Udah gitu kadang-kadang cara memberikannya juga nggak sesuai, makanya kita butuh sanad tuh, ya. Cara memberikan harus sesuai. Kita diajarin berenang tapi nggak pernah ketemu air, ya. Nggak tahu caranya, bingung juga, ya kan? Dikasih golok tapi sambil dilempar malah bahaya. Kadang-kadang ada seperti wirid itu, kadang-kadang ada yang kembali kepada kita berbahaya. Jadi harus sesuai karakteristiknya. Ikhtiar juga sama, baik itu ikhtiar zahir, ikhtiar batin, ada karakteristik yang harus disesuaikan. Jangan nggak punya kemampuan driving kendaraan berat kok ngelamar jadi supir kontainer kayak Bang Erus, ya celaka, Bang, asli celaka. Kan seperti itu, karena nggak punya kemampuan. Itu baru yang zahir loh seperti itu, belum yang batin juga sama seperti itu. Makanya kan ada cerita-cerita orang ngamalin ini ngamalin itu kemudian nggak kuat jadinya gila, ya. Ngamalin ini ngamalin itu nggak kuat jadinya stres, ya. Orang kerja juga sama, kerja ya biasa, kerja di lapangan, kerja di AC terus, ya lama-lama masuk angin, ya kedinginan, nggak cocok ternyata itu, dia cocoknya di air. Ya karena nggak sesuai dengan karakteristiknya. Ya. Kalau cocok, wah ini udah enak itu. Kalau karakteristiknya sesuai, pekerjaannya sesuai, ikhtiar zahir sesuai, ikhtiar batin sesuai, wah udah.
apa namanya, nyumber terus itu penghasilan rezeki itu nyumber karena udah ketemu selahnya, kuncinya udah pas, klik kebuka pintunya udah masuk dengan sendirinya. Cuma masalahnya kita nggak tahu mana yang cocok mana yang tidak, ya udah dicoba aja semuanya kan seperti itu ya, siapa tahu nanti ada yang cocok kan demikian. Tapi yang jelas dari sisi Allah sendiri itu memberikan segala sesuatu kepada hamba-hambanya lebih besar daripada apa yang kita ikhtiarkan ya. Sebaik apapun ikhtiar kita, sebanyak apapun ikhtiar kita, tetap saja kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada semua yang telah kita lakukan. Ini apa namanya, pandangan dari para ulama yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 3. Rabi'uha yang keempat dari 10 dari 10 tadi, aya'taqida. Nyento nekadakan atau meyakinkan seorang hamba, menekadkan diri bagi hamba qillata qadayahu, bahwasanya sedikitnya ketentuan Allah alaihi kepada hamba, kepada abd, wa qillata takalifihi, dan sedikitnya beban atau kewajiban yang dipikul oleh seorang hamba. Itu titik ya. Jadi rabi'uha ayya'taqida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Yang keempat adalah bahwasanya seorang hamba harus meyakini bahwasanya beban yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya sangat minimal. Kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu sangat minimal jika dibandingkan dengan nikmatnya. Jenengan pasti paham cerita tentang Isra Mi'raj, di mana ketika Rasulullah SAW menerima wahyu berupa perintah sholat. Awalnya itu kan 50 rakaat. 50 waktu kok, 50 rakaat. 50 waktu. Untung saja Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa yang ngeyelan ya. Nabi Musa itu kan ngeyelan. Ngeyelan itu apa bahasa Indonesianya? Apa ngeyelan itu? Bukan tambeng. Kalau tambeng itu di bawahnya sufaha, itu bahaya. Kritis lah ya, kritis. Nabi Musa itu kritis. Kritisan Nabi Musa itu karena saking dekatnya sama Allah, makanya gelar Nabi Musa itu kalimullah. Ya, nabi yang berbicara dengan Allah. Jadi ya, Nabi Musa itu pernah berbicara dengan Allah secara zahir ya, meskipun nggak kuat pingsan ya, tapi ya pernah bicara lah. Itu saking dekatnya Nabi Musa dengan Allah. Nah, Nabi Musa itu ketika Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, ya singkat cerita dari Sidratul Muntaha menerima wahyu berupa perintah sholat 50 waktu. Begitu turun ke bumi kan lewatin langit lagi tuh beberapa lapisan ya. Di langit lapis ke-5 atau ke-6 itu ada Nabi Musa. Ditanya, apa hasil sowan sama Allah? Ini kata Rasulullah kan orangnya sopan ya, sopan, santun, tawadhu kayak saya gitu lah. Nabi Musa kritis kayak Pak RT gitu kan. Tanya, dapat apa dari atas? Ya, dapat perintah sholat ya. Nah, Rasulullah itu sudah ketika dapat perintah 50 waktu itu sudah sanggup. Rasulullah itu nggak berani bantah. Ya turut mau disampaikan kepada umatnya, ditahan Nabi Musa. Sholatnya berapa kali? 50 kali. 50 kali diketawain sama Nabi Musa itu. 50 kali. Yang bener aja loh. 50 kali. Gue ini orang kuat, kata Musa. Umat gue juga umat yang kuat. Badannya kan gede-gede. Orang-orang zaman dulu kan badannya gede, usianya panjang kan. Usianya yang panjang bukan yang lain. Usianya panjang, badannya sehat-sehat. Itu disuruh ibadah segitu banyaknya nggak bakal sanggup. Udah minta keringanan lagi. Hanya Rasulullah minta keringanan sama Gusti Allah. Dikasih korting 5 jadi 45 ya. Dari 50 dikorting 5 jadi 45 ya. Turun lagi ke Nabi Musa lagi. Gimana? Alhamdulillah dapat potongan. Udah seneng banget Rasulullah tuh.
Kamu dapat potongan berapa potongannya? 5, masih kurang. Timbang 5 doang masih kurang, naik lagi, bolak-balik sampai 9 kali. Ya. Bolak-balik sampai 9 kali ketemu Allah minta potongan. Begitu udah 9 kali ketemu Nabi Musa, berapa sekarang? 5, masih kurang, kata Nabi Musanya. 5 itu masih kurang. Ya. Untungnya Rasulullah itu punya rasa malu yang tinggi. Waduh, udah malu saya, kata Rasulullah. Kalau naik lagi, ya malu bagi Rasulullah itu sebenarnya kerugian buat kita. Coba kalau Rasulullah mau naik itu kayaknya kita nggak sholat tuh. Kalau Rasulullah gitu Nabi Musa ya misalnya, naik lagi kurang tuh, naik kemudian masih kebanyakan, ya udah nggak usah sholat kayaknya enak gitu. Ya nggak tahu untungnya atau ruginya ya. Rasulullah tuh malu gitu kan, jadi nggak berani naik lagi. Gitu. Tapi ya juga makanya kita berutang budi sama Nabi Musa, nabinya orang Yahudi itu. Karena berkat Nabi Musa kita sholat jadi 5 waktu. Kalau sampai 50 waktu kebayang kan, nggak bisa kita kerja di Indomaret. Ya. Berat itu di retail gitu ya. Kalau masih mending lah ngatur sendiri waktunya kan. Kalau udah di pabrik di AHM, malu susah ini. Sholat terus isinya setiap hari ya. Jadi 5 itu masih sangat sedikit sekali beban kita. Sholat kita kan yang wajib cuma 5 waktu, puasa yang wajib cuma bulan Ramadan, zakat yang wajib ya zakat fitrah, zakat mal, haji wajib cuma sekali. Bebannya sedikit sekali dibanding dengan usia kita yang sangat panjang itu. Jadi betapa bersyukurnya kita sebenarnya diciptakan sebagai manusia yang dengan beban sedikit ini, tapi nanti kelak di akhirat mendapatkan balasan yang luar biasa. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak pandai bersyukur, kemudian dengan menyia-nyiakan waktu kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Karena timbang seberapa sih beban kita itu sangat kecil, kewajiban kita itu sangat sedikit ya, dibanding dengan Allah yang berikan kepada kita semua. Nah, kita harus meyakini itu tuh ya. Kalau kita memang cinta sama Allah, mahabbah kepada Allah, maka kita harus meyakini itu semua. Khamisuha yang kelima, ayakuna ada fi amati auqatihi, pada umumnya waktu-waktunya seorang hamba tadi itu khaifan, menumbuhkan atau takut ya. Khaifan isim fa'il, takut, wajilan ya, takut min i'radhi, dari berpalingnya Allah Ta'ala anhu dari hamba. Bahwasanya kita yang kelima, kalau kita cinta sama Allah, kata sebagian ulama, jadikan dalam sebagian besar waktu yang kita miliki menumbuhkan rasa takut di hati kita. Bahwasanya takut dari mana? Takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari kita. Ini udah bahaya nih. Kalau Allah sudah berpaling kepada makhluknya, berarti sudah tanda orang tersebut celaka. Berpaling itu apa? Bahasa Betawinya nggak direken. Orang kalau nggak direken kan berarti udah nggak dianggap ada. Kalau kita cuma nggak ngereken sama manusia ya masih mending. Saya nggak suka sama dia kan biasanya kayak gitu kan, nggak direken, lu mau ngapain, bodo amat, bukan urusan gua. Tapi kalau kita sampai nggak direken sama Allah, nah ini bahaya nih. Berarti kita sudah tidak dianggap sebagai makhluknya Allah ya. Berarti Allah tidak ya mau bebas, mau ngapa-ngapain kita ya kan, seperti itu. Nah, ini yang paling bahaya ya. Kalau masih ditegur sama Allah dengan sakit, berarti masih direken ya. Bisa jadi orang yang justru kelihatan hidupnya tidak pernah sakit ya, ekonominya kelihatannya makmur, kaya raya, berarti jangan-jangan dia nggak direken sama Allah. Kayak Fir'aun itu mengapa dia sampai kebablasan ngaku dirinya sebagai Tuhan? Karena dia apa yang dia tidak punya ya, kekuasaan udah paling tinggi, nggak ada yang berani sama dia di dunia. Materi udah paling kaya. Dan satu lagi, Fir'aun itu nggak pernah sakit ya, nggak pernah sakit Fir'aun. Kalau kita kan ada sakitnya ya, sakit gigi, masuk angin, pilek ya, ada yang kemarin isoman ya sakit kan, berarti kan kita
masih direken sama Allah, karena ditegur sama Allah tuh dengan sakit, ya. Kadang-kadang dikasih masalah sama Allah, masalah yang pelik, ya berarti kita masih direken sama Allah, masih dikasih teguran. Jangan kebablasan, jangan keenakan nih, lo gua kasih sakit dah, ya kan? Lo gua kasih masalah, lo gua kasih sesuatu yang menjadi beban pikiran misalnya, ya. Itu berarti kita mungkin masih dianggap oleh Allah SWT. Tapi kalau sampai kita tidak dianggap ada oleh Allah, nah itu berarti sudah bahaya. Tanda-tanda bahwasanya kita akan menjadi orang yang celaka adalah ketika Allah berpaling dengan kita. Wasalliba ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Dan selain kita takut, muncul rasa takut bahwasanya Allah berpaling dari kita, ya, dan kita juga takut Allah akan mencabut, ya, dari kemuliaan atas makrifat dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bahaya. Kalau Allah cabut tauhid di hati kita, ya, ini kan berarti kita sudah nggak punya rasa. Ya, kalau bahasa sederhananya ya bisa jadi murtad seketika, ya. Dan banyak orang yang murtad gitu. Murtad itu pintunya kan macam-macam, ya. Dan menurut saya, meskipun ada hadis Rasulullah kadal fakru ayyakuna kufran, maksudnya kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Tapi yang paling zaman sekarang ini menurut saya yang paling potensial menjadikan seseorang menjadi kufur itu justru karena pola pikir, ya, pola pikir. Banyak ilmuwan yang semakin dia pandai semakin menjadi ateis, ya. Ateis itu tidak percaya dengan Tuhan, itu ateis, bukan komunis. Kalau komunis itu sistem masyarakat komunis, kalau komunis itu lawan dari kapitalis, itu komunis. Jadi kalau kita bilang komunis tidak percaya Tuhan, itu salah kaprah, itu nggak tepat penggunaannya. Kalau nggak percaya Tuhan namanya ateis. Kalau nggak percaya agama namanya agnostik. Ya, itu ada orang agnostik banyak, dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Dia nggak beragama Islam, nggak beragama Kristen, nggak beragama Hindu, nggak beragama Yahudi, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke sinagog, nggak pernah ke pura. Itu namanya agnostik, dan itu banyak, ya. Di atas agnostik itu ateis, nggak percaya Tuhan. Dan banyak orang ateis itu seorang para ilmuwan, ketika dia sudah meneliti tentang misalnya struktur alam semesta, dia tahu sebab dan akibat. Oh, kalau ini jadinya ini, hukum sebab akibat itu kan tahu. Kalau sehingga dia bisa merekayasa cuaca sendiri. Kalau cuacanya begini, sebabnya karena apa? Dia tahu, ya. Kalau bulan ini prediksinya akan musim ini karena cuacanya strukturnya berubah-ubah, dia tahu. Jadi orang-orang tersebut beranggapan bahwa sebenarnya alam semesta ini sudah berjalan secara otomatis, ya. Tidak ada campur tangan Tuhan lagi. Nah, akhirnya dari situ muncul ketidakpercayaan kepada Tuhan, ya. Dan itu banyak, ya, yang seperti itu banyak. Nah, ini justru orang-orang pintar itu, orang sangat cerdas, ya. Untungnya kita ini bodoh. Jadi nggak sampai mikir kayak gitu, ya kan. Kalau mikir jangan-jangan nanti juga ikut-ikutan seperti itu, ya. Nah, ini kalau sudah dicabut tauhid kita kemudian menjadi kufur seketika, ini kan sudah menjadi wassalam, innalillah buat kita, ya. Karena hidup kita di dunia nggak ada manfaatnya apa-apa buat kehidupan kelak di akhirat. Sadisuha yang keenam, ayyaro nyento ningali atau melihat annahu sesungguhnya seorang hamba fi jami ahwalihi dalam segenap tingkah atau perilakunya, wa amalihi dan dalam segenap pemikirannya, itu muftaqirun senantiasa butuh ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, la ghina tidak merasa semugih atau tidak merasa tidak butuh, lahu bagi abad anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kata sebagian ulama, kalau kita cinta kepada Allah
bahwasanya di seluruh waktu, di seluruh tingkah, di seluruh pemikirannya seorang hamba tadi senantiasa terkait atau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi tidak merasa saya nggak butuh Allah. Nah, karena ya banyak kayak ilmuwan tadi misalnya sudah merasa dia tahu hukum sebab akibat dan lain sebagainya, sehingga nggak ada Allah juga kayaknya alam semestanya tetap berjalan kok. Ini yang bahaya. Sabi'uha yang ketujuh ayudima, bahwasanya seorang hamba senantiasa melanggengkan zikrahu pada mengingat Allah bi ahsanima dengan sebaik-baiknya lafaz zikir yakdiru yang sanggup alaihi pada zikir minhu alaihi dari abad minhu dari alaihi ngatasema atasma minhu dari zikir. Yang ketujuh, kalau kita cinta kepada Allah, kita gunakan waktu kita dawamkan, kita langgengkan banyak senantiasa ingat kepada Allah SWT dengan sebaik-baik zikir yang sanggup kita lakukan. Ya zikir apa aja, yang penting zikir. Zikir itu artinya mengingat, ya mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita sholat mestinya itu merupakan waktu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi faktanya kalau kita sholat yang kita ingat yang lain, ya ingat anak bayaran sekolah belum selesai, ya ingat cicilan motor ditagih, ya ingat cicilan rumah sudah jatuh tempo, ingat gas sudah habis, ya ingat token sudah bunyi. Itu kalau kita sholat biasanya kayak gitu, ya. Bukannya ingat Allah tapi ingat yang kayak gituan, ya. Saminuha yang ke-8 ayah risa bahwasanya seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah untuk selalu semangat ala iqamati faraidihi, senantiasa menjalankan atau mendirikan fardu-fardunya Allah. Wa ayataqarraba, dan senantiasa bertakarrub atau mendekatkan diri ilahi pada Allah binawafilihi, dengan ibadah-ibadah sunnah biqadri taqatihi, sekedar yang ia atau sekiranya ia sanggup untuk melaksanakannya. Yang ke-8, kalau ia merasa cinta kepada Allah dalam menjalankan ibadah fardu harus semangat, ya. Semangat sholat 5 waktunya harus semangat, puasa Ramadannya harus semangat, zakatnya harus semangat. Yang susah zakat kadang-kadang tuh nggak semangat, malah lupa kadang-kadang nggak zakat, ya. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya, sekuat yang kita sanggup. Tasi'uha yang ke-9 dari 10 macam cinta kepada Allah, ayyasuro, bahwasanya seorang hamba yang cinta kepada Allah senantiasa berbahagia, ayyafroha, maksudnya bergembira, bima, terhadap sesuatu sami'a yang ia dengar, min ghairi, dari selain ia, min sana'in, dari pujian alaihi kepada Allah, au taqarrubin, atau mendekatkan diri ilahi pada Allah, wa jihadin, dan jihad fi sabilihi, di jalannya Allah, sirran, secara rahasia, wa alaniyatan, dan menampakkan diri nafsan, baik itu dari sisi jiwa, wa malan, dan harta benda, wa waladan, maupun anak. Yang ke-9, sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kita ikut berbahagia bila ada orang lain memuji kepada Allah, ya. Kita ikut senang bila ada orang lain mendekatkan diri kepada Allah. Kita ikut mensupport, kita ikut ya senang, bergembira, berbahagia bila ada orang lain melakukan jihad fisabilillah, baik itu secara rahasia maupun terang-terangan, baik itu jihad nafsan, ya nafsan itu jihad jiwa raga, wa malan, maupun jihad secara harta benda, wawala, dan maupun menjihadkan anak-anaknya. Kalau jihad nafsan itu maksudnya perang, ya perang fisabilillah,
Zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada perang fisabilillah, ya. Perang membela agama. Yang ada yang dua dan ketiga ini jihad mal, ya. Jihad mal itu sodakoh, infak, zakat, ya itu jihad, ya. Kita berjihad dengan harta benda kita. Kita support pembangunan masjid, kita support pembangunan madrasah, kita support pembangunan pesantren, kita support orang-orang yang sedang mencari ilmu, ya. Ada orang butuh bantuan biaya pendidikan, kita jadi bapak asuh, itu namanya jihad mal, ya. Ada orang mau sekolah kekurangan biaya, kita bantu, jihad mal. Ada orang mau pesantren kekurangan biaya, kita bantu dengan biayanya, dengan bulanannya, itu namanya jihad mal. Ada orang sakit misalnya butuh bantuan, nggak punya biaya pengobatan, itu namanya jihad mal, ya. Termasuk jihad itu. Kita bantu tetangga kita sakit, mau ke rumah sakit, nggak punya biaya, nggak punya BPJS, wah susah zaman sekarang. Ya akhirnya bingung di rumah menahan sakitnya, tiba-tiba ada yang datang menolong, dibantuin ke rumah sakit, dibayarin biayanya, itu merupakan satu jihad. Wawaladan ataupun dengan anak. Ya kalau anak, ya berarti anak kita berikan pendidikan yang terbaik, jihad zaman sekarang. Entah itu disekolahkan ataupun dipesantrenkan. Asyiruha yang ke-10 annahu sesungguhnya abd idza sami'a ketika dia mendengar min ahadin dari seseorang zikrallahi yang berzikir pada Allah, a'anahu maka ia menolong ahad tadi. Bukti cinta kita kepada Allah adalah jika kita mendengar orang lain berzikir kepada Allah, kita bantu, kita support, ya. Kita support. Ada orang pengen berbuat baik, ya. Zikir itu kan macam-macam medianya, bisa sholat, bisa ngaji, bisa berbuat baik, ya. Sodakoh. Kalau ibu-ibu misalnya Jumat berkah, itu kan dalam rangka zikir ilallah juga, ya. Jihad mal sekaligus juga zikir ilallah, ya. Mengingat kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, kita support, ya. Jangan digembosin. Wah, ini lagi kasihan ibu-ibu yang udah bekerja buat Jumat berkah, ini malah ada yang gembosin. Gembosin itu yayasan itu ngapain pakai keliling-keliling minta uang, ya seperti itu. Lah kalau nggak mau nyumbang tinggal gak usah nyumbang, repot amat. masih dinyinyirin. Udah gitu ditanya uangnya siapa yang nyimpen, takut banget yang nyimpen saya. Insyaallah. Padahal dari dulu saya dari madrasah, DKM, ya yayasan nggak pernah pegang uangnya itu. Nggak, uangnya yang pegang siapa juga saya lupa itu, ya. Sekarang yang pegang uang yayasan siapa ya? Pak Denny pegang, nggak pegang Pak Denny kayaknya. Siapa yang pegang uang yayasan? Juga malah nggak tahu saya. Ya. Yang penting bisa jalan, ya kalau nggak mau nyumbang ya nggak apa-apa, orang itu sodakoh. Tapi yang benar harusnya disupport, karena itu merupakan satu bentuk jihad, juga merupakan suatu bentuk kegiatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah SWT. Tambihun, suatu pengingat. As-sholatu waz zakat wal hayat. Lafaz as-sholat waz zakat dan hayat. Lafaz as-sholat, lafaz zakat dan lafaz hayat. Idza lam tudhaf, ketika tidak diidhofahkan, tidak disandarkan. Ini enggak begitu penting, ya, karena konteks nahwu, tapi ya ada di sini, saya baca aja agak cepat. Idza lam tudhaf, ketika tidak disandarkan, tuktabu maka ditulis bil wawi dengan huruf wawu. Alal asyuri, atas pendapat yang lebih masyhur, ittiba'an karena mengikuti lil mushafi, pada mushaf atau pada Quran. Jadi lafaz as-sholat, lafaz zakat, lafaz hayat jika berdiri sendiri maka ditulis tidak dengan alif. Sholat itu bukan pakai alif tapi pakai wawu, ya. Sholat, zakat juga sama. Zakat harus akan za, kaf, alif, ta, kan yang umum kan seperti itu. Nah, menurut ilmu ulama ahli nahwu yang benar, bukan yang benar, yang masyhur itu tulisannya zat, kaf, wawu, ta. Taknya tak marbutoh. Marbutoh itu bunder. Kalau tak yang kayak gini namanya mabsutoh, ya. Kan tak ada dua, tak mabsutoh, marbutoh. Ini pelajaran tajwid. Nah, seperti itu. Alif ada alif layinah. Layinah itu yang layinah itu kalau ada dua, ada yang
maksuroh yang bentuknya kayak ya, ada yang tawilah yang berdiri. Itu bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Jadi kalau lafadz as-sholat, zakat maupun hayat jika tidak disandarkan, maka bukan harus tapi lebih masyhur tulis dengan wawu berdasarkan lafadz-lafadz tersebut yang ada dalam Al-Qur'an. Wa minal ulama'i, dan sebagian ulama mengatakan, wa minal ulama, dan sebagian ulama itu man seseorang yaktubuha yang menuliskan bil alif dengan alif, tapi ada sebagian ulama yang menuliskannya tetap dengan alif. Amma idza udhifat, adapun ketika disandarkan dengan kalimat yang lain, fala yajuzu, maka tidak boleh kitabuha menuliskan lafadz salat, zakat dan hayat illa bil alifi, kecuali dengan alif. Ya, kalau disandarkan dengan kalimat lain maka menuliskannya harus dengan alif. Sawaun udhifat, ya, baik itu disandarkan ila dhohirin, pada yang dohir, kalimat yang dohir, au mudmarin, atau pada isim domir, kalimat yang tidak dohir. Kama sebagaimana keterangan, qala berkata, siapa? Ibnul Mulaqin, Syekh Ibnul Mulaqin. Wasalisuha, sedikit lagi karena biar nyampe zakat dulu dah. Wasalisuha, dan yang nomor 3 dari rukun Islam itu ita'uz zakati, menunaikan zakat, ai i'ta'uha, maksudnya memberikan zakat, liman, kepada seseorang, wujida, yang didapati, minal mustahiqina, ya, dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq, ya, orang yang berhak, ya. Fauron, dengan seketika. Idza tamakkana, ketika memungkinkan, minal adai, dari menunaikan, ma'a wujubit ta'mimi, beserta wajibnya ta'mim. Ta'mim itu rata, ya, rata. Jadi menunaikan zakat itu harus rata. Wahum, bahwasanya mustahiquz zakat, mustahiqin itu samaniyatu anwa'in, ada 8 golongan. Sebagaimana yang sudah disebut dalam Al-Qur'an, ya, samaniyatu asnaf. Al-awalu, yang pertama, bahwasanya yang pertama itu fakirun, fakir. Ini yang pertama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu adalah fakir. Wahadduhu, dan apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawa, kalau orang pesantren bilang wahadduhu, lan pelanggerane, batas-batas, ya, batas-batas seseorang disebut fakir. Huwa, fakir itu adalah alladzi, seseorang, la mala, yang tidak ada harta, lahu, baginya, aslan, sama sekali. Jadi orang fakir itu orang tidak punya harta sama sekali. Wala kasba, dan tidak punya pekerjaan. Kadzalika, sebagaimana yang demikian, halalaini, yang halal. Jadi dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang halal. Itu disebut fakir. Kalau pekerjaannya haram, enggak termasuk, ya. Meskipun dia kaya raya, meskipun misalnya dia apa, bandar narkoba, nah, itu kan kaya raya dia. Tapi sepanjang dia tidak punya harta yang halal dan pekerjaan yang halal, dia tetap disebut fakir, meskipun dia punya kekayaan yang luar biasa, karena nggak halal, seperti itu. Yang disebut fakir itu, ya, ini definisi yang pertama, ya, pengertian yang pertama, dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang halal. Wal muradu, yang dimaksud bil kasbi dengan pekerjaan huna dalam konteks itu tolabul ma'isyati, mencari ma'isyah. Ma'isyah itu ya pekerjaan, ya. Au, atau lahu, bagi ladzi, malun, ada harta benda, fakot, ya, harta benda saja, halalun, yang halal, la yasuddu, yang tidak nyukupi, min ju'atihi,
yang tidak nutupin min ju'atihi dari laparnya orang tadi, masa dan dengan menutupi min kifayatil umri dari cukupnya umur al-ghalib yang pada umumnya, alal mu'tamadi atas kaul yang lebih kuat. Inda tauzi'i ketika dibagi alaihi badaladi illam yatajir, ketika tidak ia putar, tidak ia jadikan perniagaan fi di dalam mal, bihaitsu la yablughu, dengan sekiranya tidak sampai anisfa pada yang separuh. Nah, ini saya terangkan. Atau kan tadi pengertian pertama yang disebut fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang halal. Ya, yang disebut pekerjaan yaitu maisyah tadi. Atau dia punya harta benda. Ya. Dia punya harta benda, dia tidak punya kerjaan, dia tidak punya harta. Dia punya harta mungkin dapat warisan atau dapat pensiunan misalnya, ya. Tapi itu tidak mencukupi buat kebutuhan primernya, ya. Di di sisa usianya. Di sisa usianya. Ketika itu dibagi-bagi, ya, di sisa usianya tadi, ya. Jadi begini misalnya, dia punya uang 100 juta. Nah, kan kelihatannya banyak itu. Usia 50 tahun dapat pensiunan 100 juta di usia 50 tahun. Rata-rata usia manusia Indonesia atau manusia zaman sekarang itu kan ya 63 lah, mengikuti Rasulullah. Berarti dari 50 tahun ke 63 kan ada, atau 65 lah. 65 ada sisa waktu 15 tahun. Ya. 100 juta itu cukup nggak buat 15 tahun? Ngitungnya bagaimana? Kebutuhan dia sehari berapa? Kalau sehari dia 50.000 misalnya kebutuhannya, berarti sebulan itu kan 1,5 juta. 1,5 juta kali setahun berapa? 15 juta lebih, ya? Ya sekitar 17 jutaan kali setahun. 17 jutaan mungkin, lebih lah, sekitar 18 juta. 18 juta. Kalau 1,5 juta berarti 18 juta setahun. Kalau 18 juta setahun berarti 10 tahun saja sudah 180 juta. Kalau 15 tahun berarti lebih dari 200 juta. Padahal dia punya uang cuma 100 juta di usia 50 tahun. Nah, itu kalau dibagi per tahun, dibagi per bulan, dibagi per minggu, dibagi per hari, itu kurang duitnya. Kurang dari 50.000. Nah, itu yang disebut juga dengan fakir, ya. Jadi tidak kemudian kita lihat habis dapat pensiunan tuh gede 100 juta. Tapi kalau dia tidak dijadikan modal, makanya di sini ada keterangan lanjutnya, illam yatajir, seandainya tidak didagangkan, tidak berdagang ia fi di dalam harta tersebut, ya. Bihaitsu la yablughu nisfa, ya, dengan sekiranya tidak sampai pada kebutuhan yang separohnya, maka dia disebut fakir. Dia merasa punya uang, dia nggak dagang, dengan uang 100 juta yang miliki, dia simpen aja tuh, dipakai tiap hari 50.000. Ternyata nggak sampai 10 tahun habis duitnya, padahal dia masih hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi, ya. Dia punya harta, ya, tapi tidak punya pekerjaan, ya, yang mana harta tersebut ketika dibagi dengan sisa umur yang ia miliki sekiranya tidak akan cukup. Ya, ini disebut juga dengan fakir. Ka'ayah taja, ya, sebagaimana contohnya ia membutuhkan ila asrotin pada 10 dinar, ila asrotin dirhamin pada 10 dirham, walau zi'a, dan sekiranya dibagi al-malu, apa itu harta, alladzi indahu, yang ada pada dirinya, alal umril ghalibi, pada umur yang pada umumnya, lahasam, maka jadi jelas, kulla yaumin, setiap harinya itu arba'atun, 4 dirham, au aqalla, atau lebih sedikit. Nah, contohnya kalau dia kebutuhannya 10 dirham,
tapi setelah dibagi setiap hari, perharinya cuma dapat ketemu angkanya itu 4 dirham, maka dia nggak dapat tuh, ya, maka dia termasuk golongan orang yang fakir. Atau kalau kita butuhnya 50.000, tapi dari harta benda yang kita miliki ternyata setelah dibagi jatuhnya perharinya cuma dapat 20.000, berarti kita termasuk fakir, ya. Jangan-jangan fakir semua ini. Setelah dihitung-hitung ternyata fakir juga kita, ya. Ya, Insya Allah jadi fakir ternyata. Atau lahu bagi man tersebut kasbun, ada usaha fakot halalun yang halal, laikun yang layak bihi baginya, layasudu yang tidak nyukupi masa dan pada kecukupan min kifayatihi pada kecukupan harian dia, min kifayati pada kecukupannya kulayamin setiap hari, kaman sebagaimana seorang yahtaj yang butuh ila asrotin pada 10 dirham, wa yaktasibu dan dia berusaha kulayamin setiap hari arba'atan pada 4 dirham faqalla atau lebih sedikit. Atau dia tidak punya uang tapi dia punya pekerjaan yang mana dengan pekerjaannya itu yang ia hasilkan cuma 4 dirham, padahal kebutuhannya 10 dirham tiap harinya, itu pun sama. Kalau tadi yang pertama kan contohnya dia nggak punya pekerjaan tapi dia punya uang, ya, setelah dibagi per hari jatuhnya 20.000 padahal kebutuhannya 50.000, itu fakir. Atau dia punya pekerjaan setiap hari dapatnya 20.000 padahal kebutuhannya 50.000, itu juga fakir, semacam itu, ya. Atau lahu baginya kullun minhuma, ya, masing-masing punya, dia punya uang, punya pekerjaan juga, walayasudu tapi tidak cukup majmu'uhuma atas perkumpulan tadi, penggabungan harta dan modalnya tadi, masa dan dengan nyukupi min kifayatihi dari kebutuhannya, ya. Atau dia juga punya uang, punya modal, ya, buat usaha tapi ternyata tetap nggak cukup juga, itu disebut fakir. Wasani dan yang kedua, tadi kan asnaf yang pertama fakir, asnaf yang kedua miskinun, orang miskin. Ini sampai miskin aja, ya. Miskinun itu orang miskin. Nah, kalau miskin bagaimana nih pengertiannya? Wahwa, bahwasanya miskin itu man seseorang qadaro, yang mampu orang tersebut ala malin atas harta benda, au kasabin atau pekerjaan, au alaihima atau atas harta dan pekerjaan, ma'an secara bersamaan, yasuddu yang nyukupi kullun minhuma setiap dari masing-masing pekerjaan dan harta bendanya, au majmu'uhuma atau dua-duanya, min ju'atihi dari rasa laparnya masa dan dengan nutupin bihaitsu yabluhu dengan sekiranya sampai anisfa pada separuh fa'aksaro atau lebih banyak, wala yakfihi tapi tidak mencukupinya juga. Kalau miskin berarti dia orang punya harta, kata Syekh Nawawi ini, atau punya pekerjaan, atau punya harta dan pekerjaan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, ya, tapi hanya separuhnya atau lebih dikit, ya, separuhnya atau lebih dikit, jadi tidak full tercover, ya. Kaman yahtaja, kama sebagaimana seorang yang butuh ila asrotin pada 10 dirham, wala yamliku tapi ia tidak memiliki, aula yaktasiba atau tidak dapat mengusahakan ila khomsatin, kecuali 5 dirham, au tis'atan atau 9, wala yakfi dan tetap tidak cukup ila asrotan pada 10 dirham, ya. Jadi sebagaimana atau contohnya orang yang membutuhkan 10 dirham, ya, tapi ia tidak memiliki 10 dirham itu dan dia sudah bekerja, berupaya, tetap aja tidak sanggup mencukupi kebutuhan 10 dirhamnya. Mentok-mentok itu 9 dirham, ya, atau 9,5 dirham.
Nah, itu juga yang disebut dengan miskin. Jadi levelnya naik dikit nih, ya. Kalau fakir itu penghasilannya atau uang yang ia miliki kurang dari separuh dari kebutuhannya. Kalau miskin sudah lebih dari separuh. Ya. Nah, analogi yang paling gampang ya ke pekerjaan jenengan punya gaji sebulan berapa? Gaji sebulan misalnya 10 juta, udah plus gaji plus lembur segala macam, 10 juta dapat ya. Kebutuhannya ternyata 20 juta sebulan, berarti jenengan fakir, boleh menerima zakat, mustahik ya. Penghasilannya udah kerja tiap hari, lembur setiap Sabtu Minggu ya, 24 jam bahkan kerjanya, sebulan dapat 10 juta ya. Kebutuhannya ternyata 15 juta atau kebutuhannya 12 juta ya. Itu berarti naik dari fakir menjadi miskin. Mendingan miskin ya, daripada fakir ya. Nah, setelah dipikir-pikir ternyata kita semua jadi orang miskin di sini. Karena tiap bulan bingung mikirin cicilan ya, seperti itu. Ya, tapi miskin dengan mustahik dengan muzaki itu bisa berini ya, bisa berdiri berdampingan ya. Seorang muzaki pada waktu yang sama bisa jadi juga seorang mustahik, atau sebaliknya mustahik di waktu yang sama dia bisa menjadi seorang muzaki ya. Ya paling gampang ya zakat fitrah. Zakat fitrah kan semuanya pasti muzaki ya. Meskipun jenengan ngakunya mustahik zakat yang lain, jadi saling memberi zakat saja dah, ya. Satu ke orang yang lain, karena di samping mustahik saya juga ternyata muzaki kan, seperti itu. Nah permasalahannya yang jadi pertanyaan besar itu adalah cukup dan tidak itu kan sebenarnya kalimat yang relatif. Cukup bagi si A belum tentu cukup bagi si B ya. Cukup bagi si C belum tentu cukup bagi si D. Kurang bagi si A bisa jadi bagi si B cukup. Dan seterusnya, karena kebutuhannya beda-beda. Itu bisa, faktornya kan banyak, bisa jumlah tanggungan ya, bisa jumlah keluarga ya, bisa gaya hidup juga bahkan ya. Tapi yang dimaksud di sini tadi kan sudah jelas keterangannya. Kebutuhannya untuk apa? Untuk menutupi rasa laparnya. Artinya kebutuhan itu didasarkan atas kebutuhan primernya. Masalahnya kita ini banyak yang besar pasak daripada tiang ya. Kebutuhan primer mah sebenarnya biasa-biasa aja, cuman gayanya yang enggak kira-kira seperti itu ya, termasuk saya kayak gitu kan. Gayanya yang enggak kira-kira, padahal kalau makan biasa aja makan ya kan. Kalau sempet ya masak ya, kalau nggak sempet ya paling beli nasi uduk ke depan ke Bu Ati ya kan, nasi uduk Bu Ati ya, dapat 10.000 dan teman pakai telur ya. Ya kalau jumlah sekeluarganya itu cuma 4 orang kan berarti 40.000 sekali makan ya. Yang lainnya siang sama sorenya masak ya, duit 100.000 150.000 cukup lah buat kebutuhan primer ya sehari-hari. Kalau 150.000 sebulan kan kehitung berapa, dibanding gajinya teman-teman kan Masya Allah cukup itu sebenarnya itu ya. Cuman sayangnya kadang-kadang gaya kitanya yang ketinggian, itu yang bikin gak cukup ya. Tapi ya kayak gitulah kondisinya ya, kayak gitu kondisinya. Berarti ya mungkin sebenarnya kita ini ya bukan fakir bukan miskin ya. Bukan fakir bukan miskin, meskipun sebenarnya miskin itu juga suatu fadilah tersendiri ya. Miskin itu para nabi juga rata-rata miskin ya, kecuali Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang memang seorang raja kaya raya. Tapi Nabi Isa miskin, Nabi Yahya juga miskin, Nabi Zakaria juga miskin, Rasulullah juga miskin ya, Rasulullah juga miskin. Jadi agama Islam itu membela terhadap orang-orang yang miskin, membela para fakir, membela orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau kita tidak, yang perlu dibela ya mereka ini sebenarnya. Maka dalam surat Al-Naun kan dikatakan
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang sebenarnya menista agama? Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau perhatian sama orang-orang miskin, tidak mau beri makan sama orang-orang miskin. Itulah sebenarnya sejatinya orang yang agamanya palsu. Yukadzibu biddin, menista agama, itu mereka itu. Karena Allah tuh sangat membela orang-orang miskin, sangat membela orang-orang fakir. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, al-maluli, harta itu milikku, kata Allah. Wal fuqara'u ayali, orang-orang fakir itu keluargaku. Wal aghniya'u al-wukala'i, sedangkan orang-orang kaya itu adalah para wakilku. Wa man mana'a iyali 'adzabtu 'adzaban syadida, barang siapa yang menyia-nyiakan keluargaku, orang fakir tadi, maka tunggu saja azabku yang akan sangat pedih. Itu karena pembelaannya Allah terhadap orang kafir. Makanya ketika agama Islam diterapkan secara benar-benar, sebenarnya konsepnya ya, konsepnya bukan tidak perlu secara eksplisit, tapi konsepnya, maka akan sejahtera semuanya. Karena orang-orang fakir, orang miskin diperhatikan betul dalam agama Islam itu. Ya. Bahkan tidak hanya diperhatikan, tidak hanya dibela, Rasulullah itu menjadikan dirinya miskin. Ya, doanya Rasulullah kan, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni bizumratil masakin. Tapi nggak perlu diaminin, jenengan nggak bakal kuat soalnya. Ya. Kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah saya hidup ini dalam keadaan miskin. Ya. Dan wafatkanlah saya dalam keadaan miskin, kata Rasulullah. Dan kelak kumpulkanlah kami beserta golongan orang-orang yang miskin. Itu doanya Rasulullah yang tidak perlu jenengan aminkan. Karena kalau diaminin terus dikabul, wah repot sendiri. Jadi miskin beneran. Itu saking membelanya Rasulullah kepada orang miskin seperti itu, Masya Allah. Dan para ulama-ulama zaman dulu juga menjadikan miskin itu sebagai pilihan. Pilihan loh ya. Kalau sedangkan miskin kan nasib. Kalau ulama zaman dulu itu miskin pilihan. Itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori, muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang kitabnya malam Senin kita baca, ya, Al-Munabbihat Isti'dad ila Yaumil Ma'ad. Itu matanya. Kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi jadi Nashihul Ibad, ya. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya murid namanya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitabnya namanya Fathul Mu'in. Ya, saya juga punya di rumah. Saya cerita tentang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu sangat miskin. Dia tinggal di Mekah, jadi mufti Mekah, jadi ulama Mekah. Muridnya banyak, dan muridnya bukan orang sembarangan, ya. Muridnya itu kiai-kiai hebat semua. Ulama-ulama besar yang jadi muridnya itu ulama juga. Hidupnya sangat miskin. Ya, saking miskinnya, suatu saat istrinya tuh nembung, bilang kepada suaminya, "Bang, sekali-kali kita pengen mandi di pemandian." Istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami ini pengen mandi di Grand Splash kalau di sini ya. Tapi nggak kayak gini sih, pemandiannya tertutup ya. Maksudnya orang di Mekah kan pemandian itu luar biasa karena jarang ada. Katanya, ya sudah dek, kalau kamu pengen masuk pemandian, sabar ya, abang ngumpulin duit dulu. Jadi dia masuk pemandian, nabung dulu tuh, nabung. Setelah beberapa waktu nabung, ya kan, dapat duit, kasih ke istrinya, dapat duit kasih istri. Akhirnya terkumpul 5 real. Cukuplah buat pergi ke pemandian. Udah nunggu lama tuh ya, nabung, nunggu lama, akhirnya punya uang, bahagia dia, pergi ke pemandian, semangat. Sampai ke tempat pemandian, tempatnya tutup. Udah, kecewanya luar biasa. Udah nunggunya lama, ngumpulin duit nunggu lama, nyampe sana tutup pula. Dan tutupnya kenapa? Tutupnya di booking ternyata, ada yang booking.
Ada seorang pengusaha yang booking, itu orang terkenal juga, pengusaha, ulama juga, ya namanya Imam Romli. Istrinya Imam Romli membooking pemandian itu, booking Grand Splash. Istrinya Syekh Ibnu Hajar bilang ke penjaganya, emang nggak bisa diselipin satu-satu kayak gitu kan, timbang gua doang, nggak bisa ini. Ini istrinya Imam Romli sudah ngasih ke saya duit buat sehari ini, gitu kan. Artinya kalau karcis dikumpulin tuh udah di booking semua, udah dibeli. Emang berapa biayanya? Sekian lah, banyak banget. Ya. Akhirnya singkat cerita dia pulang tuh, istrinya Ibnu Hajar ngomong ke suaminya, laki-laki tuh kayak dia noh, katanya, bisa nyewa kolam renang. Suami digituin, kan istrinya dongkol biasa. Istri kan punya keinginan, perempuan punya keinginan, nggak kesampaian keinginan kan, suka kayak gitu kadang-kadang tuh. Suaminya nggak salah apa-apa diambekin. Bukan curhat ini, bukan Bu. Saya menyampaikan cerita bapak-bapak yang lain. Tapi yang mirip-mirip sih gitu. Biasanya kan gitu. Kalau istri punya keinginan nggak kesampaian, ngambek tuh, yang diambekin yang di rumah. Padahal di rumah udah usaha sekuat tenaga, itu ngumpulin duit kan udah maksimal tuh ikhtiarnya. Ternyata tutup kan bukan salah suaminya, kolam renangnya tutup, nyampe rumah ngambek ya, karena nggak bisa mandi. Jadi laki tuh koyo ono Imam Romli, istrinya bisa sewa kolam renang gitu kan. Ya Ibnu Hajar ini terkenal orang yang apa ya, sabar, ya sangat sabar, meskipun jarang ketawa. Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang nggak pernah ketawa, senyum aja nggak pernah. Sekali-kalinya senyum itu suatu saat pernah Ibnu Hajar itu senyum ketika lagi ngajar gini, di tengah-tengah ngajar ada santrinya ngasih kabar, Syekh, anakmu yang paling bungsu meninggal. Itu tersenyum. Itu sekali-kalinya senyum ketika dikabarin anak yang kecil wafat, itu tersenyum. Kalau jenengan dikabarin anaknya wafat kan nangis guling-guling Pak. Itu malah tersenyum karena dalam bayangan Syekh Ibnu Hajar ketika anaknya yang kecil wafat itu kan menjadi penolong di surga. Makanya yang punya anak kecil wafat itu alhamdulillah senang banget, karena di surga udah pasti ditolongin. Minimal di padang mahsyar itu ketika yang lain sedang kehausan, kepanasan, kehausan, itu anak yang kecil itu nanti ngasih air dari telaga Kausar, ngasih ke orang tuanya, yang mana sekali teguk gajah minum dari situ nggak pernah akan merasa kehausan selama-lamanya. Kita nggak bisa join Pak, join dong. Nah nggak bisa. Siapa sih yang pernah kehilangan anaknya? Pak Ade ya, Pak Ade. Masya Allah, ini Pak Ade di padang mahsyar ini, Masya Allah. Ya, karena anaknya yang kecil nanti ngasih air. Kita yang nggak punya anak kecil yang wafat ya nggak bisa kayak gitu. Minta sama Pak Ade nggak dikasih. Ya, cuman buat Pak Ade doang anaknya ngasih itu, bukan buat yang lain. Ya, jadi kalau ibu-ibu anaknya masih hidup-hidup ya nggak bisa kayak gitu, kecuali dibunuhin satu-satu. Ya, mati. Ya, jadi Ibnu Hajar itu seneng karena itu, merasa nanti di akhirat ada yang nolong. Makanya pas beliau ngaji dikabarin anaknya wafat malah senyum. Itu sekali-kalinya dia senyum. Ya. Nah pas istrinya ngambek ya biasa datar mukanya, dia nggak pernah senyum, nggak ketawa, yang nggak cemberut, biasa aja. Cuman bilang gini, saya ini jadi miskin itu pilihan. Ini pilihan saya. Kalau kita kan jadi miskin karena nasib ya, nggak keterima kerja ya kan, kemudian nggak punya duit, utangnya banyak, ini nasib kita udah miskin. Kalau Ibnu Hajar itu pilihan, yang beliau memilih hidupnya menjadi miskin. Makanya kemudian dia bilang istrinya, adek pengen kaya, adek pengen dunia. Iyalah, ayo ikut sama saya. Kemana? Sumur Zam-Zam. Diajak tuh berdua doa ke sumur Zam-Zam. Nyampe sumur Zam-Zam, Ibnu Hajar ngelemparin timba. Zaman dulu kan pakai timba, kerek ke timbanya. Begitu dia kerek timbanya, dari timbanya itu yang keangkut itu penuh uang emas. Ya. Uang emas itu isinya, yang bukan air, uang isinya uang emas. Kata Ibnu Hajar kepada istrinya, hal yakfiki, apakah segini cukup? Perempuan Pak, dikasih emas ember, ditanya cukup kagak? Jawabannya apa? Belum. Belum cukup. Ya dituang tuh ember, nimba lagi kan. Nimba lagi,
Gerek lagi ember yang kedua, penuh emas, munjung-munjung itu emas. Tanya lagi bininya, cukup kagak? Ditanya 2 ember tuh, cukup kagak? Seember lagi dah bang. Jawabannya gitu, seember lagi. Ya dituang tuh seember lagi. Dia ngerek lagi tuh, ngambil air lagi, kayak orang ngambil air dari sumber Zam-Zam. Diambil, begitu keluar emas lagi tuh, satu timba itu emas semua. Ini yang ketiga. Tapi satu syaratnya, kata Ibnu Hajar, kalau kamu ngambil 3 ember ini, ya, berarti juga sekalian kamu ambil talak 3 dari saya, kata Ibnu Hajar. Kalau istri kita digituin nih, lo mau emas 3 kilo, ya kan, tapi talak sama gua, ya udah 3 kilo aja deh bang, kayaknya gitu kayaknya kalau bini kita ya. Yang jelas gitu kan, pasti pak, yang pasti aja deh gitu kan. Kalau kamu ambilin 3 ember emas ini, nggak apa-apa, ya, tapi jatuh talak 3 sekalian. Istrinya mikir tuh, kalau 1 ember aja gimana? Nggak bisa, tetap talak. Aduh, mikir lagi nih. Kalau sekeping aja dah, sekeping. Sekeping kan kalau 1 dinar emas itu kalau sekarang ukuran gramasinya tuh sekitar 4,5 gram lah emas. Lumayan kan? Ya 5 jutaan mah dapat lah, hampir 5 jutaan lah. 4 juta sekian dapat. Lumayan daripada gak ada. Sekeping aja dah buat punya, gak bisa belum aja. Kalau ambil berarti talak. Mikir istrinya kan, akhirnya bilang gini, ya udah bang, saya hidup sama abang belasan tahun, ya, dalam kesusahan, ya, masa timbang kayak gini aja saya harus pisah sama abang. Akhirnya dibalikin tuh, cemplungin lagi emas 3 ember, ya. Bukan istri kita pak, kita mah dibawa tetap itu 3 ember, lumayan ya, seperti itu. Dibawa tuh, miskinnya Ibnu Hajar, ya, karena memang pilihan miskin, ya. Rasulullah miskin, ya. Rasulullah ingin dihidupkan dalam keadaan miskin, ingin diwafatkan dalam keadaan miskin, ingin nanti dibangkitkan juga dalam keadaan miskin, ya. Itu ulama-ulama yang lain juga mengikuti, ya. Bukan makom kita, tapi kalau kita kayaknya miskin malah jadi wah, maki-maki Gusti Allah mulu tiap hari kayaknya kalau kita jadi miskin, ya kan, karena merasa nggak puas, ya. Itu bedanya kita dengan para wali. Wali memang udah nggak peduli dengan hal demikian, udah nggak cinta sama dunia. Kalau kita kan cintanya sama dunia, akhirat itu sampingan, ya. Tapi yang mudah-mudahan nanti semakin berjalannya waktu, kecintaan kita kepada akhirat itu akan bertambah. Sebagian tadi tanda-tanda cinta kepada Allah yang 10 tadi, yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan semua. Wa yamna'u faqra syakhsu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Hadana Allahu wa ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.